Dengan jurnalis Kompas TV sudah ada Desi Indasari di Jalan Sulawesi. Nanti kita sambung lagi ya, Prof. Kita ke Desi yang sudah ada di Jalan Sulawesi. Ini merupakan salah satu titik yang juga akan disambangi atau dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Desi, bagaimana situasi di sana? Kalau melihat areanya ini banyak kios-kios. Apakah kemudian kunjungan dari Presiden Prabowo pada hari ini tujuannya juga untuk kemudian melihat dan mengekskalasi kira-kira kios mana saja yang harus diperbaiki, Desi? Ya, selamat siang Putu dan juga saudara. Sekali saya memang berada di kawasan Jalan Sulawesi, Desa Daus Besangun, Kota Denpasar. Nah, di jalan ini adalah deretan jalan toko-toko kain yang kemarin sempat tertimpa musibah banjir, di mana di ujung jalan sana itu ada 2 ruko yang amblas dan memakan korban jiwa. Dan saat ini ruko-ruko itu sedang dilakukan pembongkaran. Nah, tadi memang Bapak Presiden itu sudah mengunjungi Pasar Kumbasari dan Pasar Badung yang berada kurang lebih 1 kilometer dari posisi Jalan Sulawesi ini. Dan di sini kabarnya Bapak Prabowo memang akan mengunjungi lokasi gedung yang ambrol ini. Namun menurut informasi terbaru, beliau langsung ke pengungsian karena kreditnya lokasi gedung ambrol ini. Putu. Oke, tapi kalau Anda karena berada juga di Jalan Sulawesi, kira-kira apakah sudah mendengarkan begitu ya bagaimana keluhan-keluhan dari para pedagang yang terdampak? Apa kebutuhan yang paling mereka butuhkan, khususnya untuk kios-kios yang ada di Jalan Sulawesi ini, Kesi? Ya, Putu. Tadi saya juga berbincang dengan beberapa pedagang-pedagang yang berada di kawasan Jalan Sulawesi ini. Memang saat ini mereka fokus pada pembersihan toko dan beberapa kain-kain yang berada di belakang saya juga. Mereka yang basah itu mereka tampak menjemurna. Dan mereka saat ini memang lebih fokus untuk menenangkan diri karena mereka bersyukur mereka sudah selamat seperti itu. Untuk kebantuan, mereka masih saat ini fokus pada pembersihan toko seperti itu, Putu. Ada yang menyampaikan bahwa mereka membutuhkan misalnya kalau dari visual yang kami terima ya, Desi, ini juga ada yang rusak, ada yang roboh begitu. Apakah dari pemerintah Provinsi Bali sendiri sudah memberikan perhatian terkait hal ini untuk memperbaiki fasilitas di sana? Iya. Putu, untuk pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah pusat juga kemarin sudah mengeluarkan statement itu akan memberikan bantuan kepada korban yang terdampak peristiwa banjir ini. Adapun bantuan yang diberikan itu mereka korban harus melapor dari tingkat desa, camat secara berjenjang dan akan diberikan bantuan sesuai dengan kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat. Nah, di mana rusak berat ini nanti akan diberikan bantuan pembangunan. Seperti itu menurut data yang kami terima, Putu. Oke, terakhir Desi, singkat saja, ini dari Jalan Sulawesi, Presiden Prabowo Subianto akan ke pengungsian, lalu apa saja aktivitasnya lagi setelah ini, Desi? Ya, Putu, untuk saat ini yang sudah kami terima dari Pasar Kumbasari dan Pasar Badung, beliau tidak jadi meninjau ke gedung di Pasar Sulawesi, beliau langsung ke pengungsian. Setelah pengungsian, beliau langsung ke rumah duka di serangan di Kota Denpasar Selatan khususnya, Putu. Jadi beliau agenda terakhir ada di Denpasar Selatan, itu di Serangan. Beliau akan menyambangi rumah duka korban banjir, Putu. Oke, baik, masih ada sejumlah titik yang nanti akan disambangi Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja harapannya perbaikan fasilitas umum, kemudian pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang mengungsi ini bisa terpenuhi. Terima kasih, Desi. Saudara, Presiden Prabowo Subianto belusukan bertemu korban banjir di wilayah Pasar Badung dan Pasar Bali. Presiden Prabowo bahkan sempat berdialog dengan korban banjir dan berjanji akan memberikan bantuan secara langsung. Berikut petikan dialog Presiden dengan korban yang terdampak banjir Bali. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Kelas berapa? Kelas 10 sekarang.
10? Ya. Kamu? Kelas 8. Kelas 8. Cucu saya itu. Oh iya. Ini anak saya nih Bapak. Udah dapat ini? Udah dapat makan di sekolah? Belum Pak. Sekolah di sekolah ya, Bro. Pak Saleh ini cucu saya juga masih SD ya. Ini anjingnya ikut juga ini. Pak, ini yang bangunin saya pas banjir, Pak. Dia bangunin. Iya, saya digaruk-garuk. Waduh. Pagi-pagi. Iya, jam 4 pagi. Waduh. Kamar, air sudah di kamar, dia yang bangunin. Kalau bangun saya nggak tahu, Pak. Waduh. Kamu pahlawan dong. Iya, teman saya itu, Pak. Waduh, selamatkan Tuhan ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik ya. Sehat, Pak, ya. Terima kasih ya semuanya. Ya Pak, kasih Pak. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Bagaimana udah air besar kayak gitu. Untung nyawanya nggak ikut habis. Kalau itu nyawanya bagaimana? Nggak ada satu, nggak ada. Kecepatan ada yang nolong. Ada dibawa penolong, sebetulnya itu bagaimana nasibnya? Udah ada ambruk semua, nggak ada. Udah ada diangkat tangannya. Ini memeknya segini airnya diambil sama mati. Hasilnya. Barang-barang boleh dibeli, biarin aja ada. Udah kadung bagaimana? Udah ada apapun, udah ada satu pun udah habis semua, koper apapun udah habis semua, dilarikan air, biarin kan apa-apa biar penting saya selamat gitu, selamat dan saya itu nggak apa-apa, udah belum terjadi bagaimana, biarin, saya sakit kayak gini digendong saya, udah digendong nggak kuat jalan Pak kakinya, Masuk dulu. ya seteru udah 5 tahun udah Pak, nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma jualan kopi sana ngacung kayak keranjang kecil gitu. Terus sekarang bagaimana udah modalnya udah habis, bagaimana? Diam aja dulu. Iya, nanti kita bantu ya. Ya, Ya. ya, ya kasih Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Jualan apa Pak? sama Masari. Jualan kopi juga. Ya udah nanti kita bantu semuanya. Ya. Baik-baik ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, ini merupakan